Lalu hadis kedua, hadis yang agak panjang, saya akan menyebutkan langsung artinya, yaitu dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, permisalan Allah menurunkan petunjuk dan ilmu kepadaku seperti hujan deras yang menimpa bumi. Di dalamnya terdapat di dalam bumi itu terdapat tanah yang bernama nakiyah. Tanah nakiyah ini adalah tanah yang subur. Dia menerima air, menyerap air, menumbuhkan tanaman dan rumput yang sangat banyak. Yang kedua ada tanah qoyan. Ada tanah ajadib. Ini adalah tanah yang kering. Tanah kering itu dia tidak menyerap air, tapi dia menampung air. Seperti tanah yang berada di danau. Dia menampung air, maka Allah memanfaatkan atasnya manusia untuk meminum, untuk mengaliri sawah, untuk mencuci dan lain-lainnya. Lalu ada kelompok yang ketiga yang disebut dengan qoyan. Tanah qoyan itu tanah yang tandus. Dia tidak menyerap air, tidak menumbuhkan tanaman, tidak menampung air. Maka tanah ini adalah permisalan seperti orang yang tidak memiliki ilmu, tidak mengamalkannya dan tidak mengajarkannya. Sementara tanah yang pertama adalah tanah nakiyah, ya, adalah tanah yang subur. Dia permisalan seperti orang yang dia memiliki ilmu, lalu dia mengamalkan, lalu dia mengajarkan kepada orang lain. Itu adalah orang yang paling terpuji. Setiap penuntut ilmu yang muslim diwajibkan untuk menjadi seperti tanah nakiyah tersebut, yaitu dia mempunyai ilmu, lalu dia mengamalkan, lalu dia mengajarkan kepada orang lain. Lalu yang kedua adalah ajadib. Tanah ajadib itu tanah yang kering. Dia memiliki ilmu, tapi dia tidak mengamalkan ilmu dia, melainkan langsung mengajarkan kepada yang lain. Nah, ini kurang terpuji. Tetapi masih lebih baik dibanding yang ketiga yang tadi, yaitu tanah yang tidak mempunyai orang yang tidak mempunyai ilmu, tidak mengamalkan, apalagi mengajarkan. Jadi saya harap teman-teman sekalian tidak sampai kapanpun tidak menjadi orang yang seperti tanah ketiga. Lalu hadis yang terakhir itu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, man mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin, ilmu al-ilmi yuntafa'u bihi, wa waladin sholihin yad'u lahu. Ya, artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika meninggal seorang anak Adam, ya maksudnya kita terputuslah semua amalan kecuali 3, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kita. Ini adalah hadis yang sangat masyhur, teman-teman. Kita sering mendengar ini di berbagai kajian, di berbagai khutbah, bahkan di TV pun kita sering mendengar tentang hadis ini. Salah satu dari amalan yang tidak akan terputus sampai kita meninggal adalah ilmu yang bermanfaat. Seperti contohnya, kita misalkan mengajarkan ilmu kepada seseorang mengenai sholat, maka dengan takdir Allah besoknya kita meninggal. Sementara orang yang kita ajarkan sholat tersebut, dia selalu mengamalkan ilmu yang kita ajarkan, maka pahala yang dia dapatkan dengan pahala yang kita akan sama dengan pahala yang kita dapatkan walaupun kita sudah meninggal. Sementara itu, yang kedua itu ilmu manfaat, lalu sedekah jariyah. Sedekah jariyah contohnya kita bersedekah untuk membangun masjid. Maka qadarullah, misalkan besoknya kita meninggal, sedangkan uang kita itu dipakai untuk membangun masjid dan masjid tersebut dipakai oleh orang lain, beberapa orang, maka kita akan mendapatkan pahala sebanyak pahala orang yang sholat tersebut. Lalu yang ketiga adalah anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Maka sebagai tambahan, didiklah jika kalian suatu saat mempunyai anak, maka didiklah anak tersebut, jauhkan dari maksiat, jauhkan dari hal-hal duniawi, dekatkanlah kepada Allah dan didik secara islami. Mungkin segitu saja ditutup. Mungkin saya akan ditutup dengan perkataan dari seorang tabi'in yang bernama Mujahid, lan yanal ilma mustakbiron wala mustahin wala mustakbiron, yang artinya tidak akan dapat ilmu orang yang sombong dan orang yang malu dan orang yang sombong. Malu apa? Malu bertanya. Maka untuk itu carilah guru, carilah seorang pengajar. Tidak akan paham seseorang
tidak akan paham seseorang tanpa guru. Maka semangatlah teman-teman, semangatlah untuk menuntut ilmu, karena Islam membutuhkan kalian. Islam membutuhkan ilmu, dan Islam tidak butuh orang yang bodoh. Islam butuh orang yang pintar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.